Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, tak bosan kita untuk menyampaikan pujian kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, pencipta dan semua kita sekalian, Bab yang maha mulia dan maha agung, di mana tidak ada siapapun yang berhak dipuji seperti apa yang dia menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Salat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitabi was Sunnah, penjelasan tentang fikih yang diambil dari kitab dan sunnah, yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi Musa Hafizahullah Ta'ala, masih menjelaskan tentang sifat khutbah Jumatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, insyaallah ta'ala kita akan mengambil faedah dari muqaddimah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa kana min haji sallallahu alaihi wasallam an yastaftiha khutabahu wa mawa'idahu bi khutbatil hajah. Dan di antara petunjuk Nabi SAW dalam khutbah adalah bahwa beliau membuka khutbah-khutbahnya dan juga nasihat yang disampaikan dengan khutbatul hajah. Para ulama umumnya menyebutkan khutbah ini dengan khutbatul hajah karena di dalamnya disampaikan tentang hajat manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dibawakan ketika Nabi SAW menyampaikan nasihat-nasihat yang merupakan hajat dari manusia, baik hajat dunia dan juga hajat akhirat. Sebagian ulama menyebutnya dengan khutbatul nikah, yaitu khutbah yang disampaikan ketika seorang wali menyampaikan akad nikah. Dan khutbatul nikah ini bukan tausiah atau nasihat yang disampaikan secara khusus. Tapi khutbah nikah adalah ucapan yang disampaikan oleh wali ketika menyampaikan akadnya kepada laki-laki yang ingin menikahi wanita yang dia walikan. Dan lafadznya sering kita dengar, khususnya di hari Jumat ketika khatib menyampaikan khutbah Jumatnya. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengambil faedah dari kandungan isi khutbatul hajah. Semoga dengan ini kita semakin memperkuat iman kita kepada Allah SWT dan juga apa yang ditentukan dalam kandungan dari khutbatul hajah ini. Nabi kita bersabda SAW, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Muslim wan Nasa'i rahimahullah taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i. Bunyinya tadi kita sebutkan secara lengkap. Beliau SAW mulai khutbahnya dengan innal hamdalillah. Lafaz inna bila ada di awal kalimat ini sebagai penjelasan bahwa yang akan disebutkan adalah perkara penting dalam agama. Silakan kita bisa baca ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kalau ada inna, maka setelahnya perkara penting. Jangan disepelekan. Sehingga disebut dengan harfut taukid, huruf penegas yang menguatkan masalah. Alhamdulillah, alhamdu, ha mim dal, maknanya pujian yang mengandung segala keagungan dan kesempurnaan. Nanti ada al-madhu, hurufnya diacak. Al-madhu, artinya pujian dan sanjungan. Ada mirip dengan itu as-sana'u, pun maknanya pujian dan sanjungan. Tapi kalau alhamdu juga sama, pujian dan sanjungan khusus untuk zat yang memiliki keagungan, kemuliaan, dan segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Kemudian diawali dengan alif dan lam. Dalam kaidah menyebutkan bahwa apabila ada istilah dalam bahasa Arab diawali dengan alif dan lam mencakup seluruh kandungan makna dari kata tersebut. Sehingga memberikan makna bahwa pujian yang mengandung pengagungan dan pemuliaan hanya diberikan untuk Allah. Sehingga apabila kita memuji, maka zat yang pertama dipuji Allah sebelum yang lain. Dan apabila kita mengharapkan pujian, maka ingatlah bahwa pujian itu milik Allah, tidak ada yang lain. Ini harus menjadi keyakinan dan akidah dan senantiasa diingat. Di mana Nabi SAW mensyariatkan bacaan ini setiap rakaat dalam sholat yang wajib dan yang sunnah. Kita baca alhamdulillah. Mengingatkan kita bahwa hidup ini yang paling utama dari hamba adalah memuji Allah dan mengagungkannya serta melaksanakan apa yang dia suka sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Mengingatkan. Alhamdulillah. Lillah, pengkhususan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan tidak diberikan kepada yang lain. Yang tadi sudah kita sebutkan. Sehingga hikmahnya bahwa apabila kita termasuk jenis manusia yang senang dipuji, suka dipuji, dan selalu mengharapkan pujian manusia, ingat yang berhak akan itu adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Maka innal hamdalillah ditegaskan oleh Nabi SAW. Kemudian nahmaduhu, maka kami pun memujinya. Innal hamdalillah, ini teorinya. Teori. Nahmaduhu, kami memujinya, ini pelaksanaannya. Maka Islam itu agama teori dan praktek tergabung. Antara teori dan penerapan. Ilmu dan
amal. Maka bila dipisahkan, ini menjadi tercela. Seperti yang kita sebutkan. Maka nahmad, kami muji. Kemudian wa nasta'inuhu, dan kami minta tolong kepadanya. Minta tolong untuk apa? Untuk bisa memuji Allah Azza wa Jalla. Dan memuji Allah itu dengan 3 perkara. Pertama, dengan keyakinan yang Allah inginkan. Yang kedua, dengan pujian secara ucapan. Dan yang ketiga, dengan melaksanakan apa yang menjadi hak Allah. Jadi kalau kita melaksanakan salat, melaksanakan syariat Allah yang Allah perintahkan kepada kita, dengan melaksanakan itu sudah bentuk memujinya. Sudah bentuk memujinya. Maka wa nasta'inuhu, kami minta tolong kepadanya untuk bisa berbuat itu. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan hamba melainkan itu berkat pertolongan dari Allah. Seandainya hamba tidak ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakannya, dia tidak akan bisa melaksanakannya. Maka Nabi SAW menyuruh kita meminta kepadanya pertolongan. Dalam doa di akhir salat, Allahumma inni as'aluka, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan, berzikir kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa 3 perkara yang merupakan perkara yang paling Allah suka dari hamba, hamba tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka beliau katakan nasta'inu, minta tolong kepadanya. Kemudian wa nastaghfiruh, juga mohon ampun kepadanya. Seorang hamba sehebat apapun, semaksimal apapun dalam melaksanakan apa yang Allah suka, mesti ada kekurangan, mesti ada aib, mesti ada cacat. Maka ini yang menjadi sebab amal saleh yang dilakukan tidak dianggap oleh Allah. Yang menjadi sebab Allah murka pada hamba, walaupun dia melaksanakan amal saleh. Maka mohon ampun pada Allah. Karena manusia seperti yang dikatakan ulama, al-insan sumya min nisyanihi. Insan itu manusia disebut dengan insan dalam bahasa Arab dari kata nisyan. Mirip ya. Insan, nisyan. Maknanya lupa. Maknanya sifat manusia itu melekat padanya lupa. Dan lupa itu ada beberapa macam. Lupa ada berapa macam. Ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Yang sengaja yaitu seseorang dia sudah tahu ini disyariatkan, tapi dia menyengaja ditinggalkan atau melalaikannya. Atau sengaja tidak mengerjakannya. Dan sudah tahu ini larangan tapi sengaja melanggarnya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat As-Sajdah tentang bagaimana manusia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat As-Sajdah di ayat yang ke-14. Allah firmankan, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Rasakan oleh kalian dengan sebab
kalian melupakan perjumpaan dengan hari ini, maka kami melupakan kalian. Allah gunakan lafadznya nisyan, lupa, sengaja meninggalkan perintah, melanggar larangan. Maka menyebabkan azab. Yang kedua, lupa yang tidak disengaja. Makna tidak sengaja tanpa keinginan dari diri. Ini ada 3. Ada namanya khata, keliru. Ya. Nisyan, mirip namanya nisyan, yaitu hilang akal. Dan wa mastukrihu alaih, yang dipaksa. Jadi seorang contohnya sholat dia rukuknya pegangnya betis, bukan lutut. Ini khata. Ternyata dia taunya begitu. Ada orang sholat maghrib 4 rakaat. Dia ingatnya itu 3 rakaat. Nisyan. Akalnya tidak hadir. Ada orang meninggalkan sholat karena di bawah ancaman kalau sholat akan dibunuh. Maka ini mukroh. Maka Nabi bersabda SAW, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukriyu alaih. Sehingga Allah memaafkan umatku karena aku 3 perkara. Keliru, lupa, tidak hadirnya akal, dan apa yang dipaksa. Dan semuanya salah. Semuanya salah. Tapi yang pertama tadi, yang menyengaja untuk meninggalkan perintah dan melanggar larangan, ini menjadi sebab azab. Maka nastaghfiruh. Kami mohon ampun kepadanya. Jadi walaupun kita melakukan ketaatan, sebaik apapun menurut kita berbuat ketaatan, tetap mengandung apa? Kesalahan. Sehingga kata sebagian ulama, di antara hikmah Nabi SAW, zikir setelah sholat, pertama kali apa itu? Astagfirullah. Minta ampun pada Allah, karena dalam sholat masih mengandung unsur lupa, kekeliruan. Nastaghfiruh. Dan kami pun mohon ampun kepadanya. Karena bagaimanapun sudah bisa muji Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, tetap masih ada unsur yang belum sempurna. Maka mohon ampun pada Allah. Kemudian berikutnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari 2 perkara. Dari kejahatan jiwa dan dari buruknya amal. Jiwa yang jahat dan amal yang buruk. Ada 2. Dan semuanya datang dari syaitan. Yang kita melakukannya terpengaruh. Di sini ada hikmah besar dari Nabi SAW bahwa manusia memiliki sifat jahat. Memiliki sifat jahat. Sadar atau tidak. Kalau tidak dilindungi oleh Allah, akan menghantarkan dia kepada perbuatan jahat. Apa contohnya? Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia makhluk yang
Zalum, suka berbuat aniaya, menyakiti orang. Jahula lagi jahil, tidak tahu aturan. Coba saja kita, lisan kita, ada tidak ucapan yang menyakiti orang lain? Mesti ada. Walau maksud kita tidak menyakiti, tapi orang lain tersakiti. Mungkin dengan bahasa yang digunakan, mungkin dengan intonasi yang tinggi, mungkin dengan cara bicara, macam-macam. Atau kadang perbuatan kita, karena terdorong oleh zalum, sifat menyakiti orang lain. Di yang kedua tadi jahula, tidak tahu aturan. Kita kalau diberi tahu aturan, dalam keadaan zalim tadi, terima tidak? Tidak terima. Kesombongannya muncul. Di surat Al-Falaq, Allah firmankan, min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung pada Allah dari jahatnya orang yang hasad bila muncul hasadnya. Maka hasad itu menjadi sifat manusia. Kadang muncul, kadang tidak. Muncul bila ada sebabnya. Pernah tidak suka kepada orang lain? Pernah. Itu bibit hasad. Akan muncul hasadnya bila orang yang kita tidak suka, kita benci, mendapatkan nikmat. Lalu ternyata lebih dari kita. Hanya ada harapan tidak? Semoga Allah hancurkan hasad. Hasad. Ini sifat jahat. Ada lagi Allah firmankan di surat Al-Fajr. Wa innahu maaf. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau cinta pada harta begitu besar. Mirip di surat Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia cintanya kepada al-khair. Al-khair yaitu dunia. Begitu besar. Maka cinta pada dunia ini masuk kategori kejahatan. Karena dunia itu tidak dicintai. Dunia itu dicari untuk digunakan agar mendapatkan kecintaan dari Allah. Namun tertanam dan itu tabiat manusia. Allah firmankan di surat Al-Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Manusia dihiasi hidupnya dan itu menjadi tabiat manusia cinta kepada syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan kepada dunia dan beraneka ragamnya. Ini contoh-contoh ayat yang menyebutkan bahwa pada diri manusia ada sifat jahat. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah, maka akan menjadi orang jahat. Termasuk suka dipuji, yaitu riya. Nabi bersabda SAW, Ithnani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang ada melekat pada manusia, itu merupakan sifat kekufuran. Nah, jahat, kekufuran. Yang pertama kata beliau, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Rasis. Baik nasab diri atau nasab orang lain. Misalkan kalau di Cirebon nasabnya putus, Pak, ya. Yang masih itu di mana? Di Sumatera Utara nasabnya ada, di Padang nasabnya ada, kan nyambung nasabnya itu. Nah, ada dari mereka kalau nasab ini, marga ini marga penjahat. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak semua yang bermarga itu jahat semuanya, tidak. Ini contoh at-ta'nu fil ansab, mencela nasab.
Yang kedua, waniyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang mati. Meratap, menyesali kematian, menyayangkan. Nah, ini tidak boleh. Sifat kekufuran. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi itu sifat kejahatan. Dan masih banyak lagi. Sehingga jangan aneh kalau kemudian kenapa kok negeri kita negeri muslim banyak orang berbuat jahat? Ya karena tidak dilindungi oleh Allah SWT. Sehingga di antara petunjuk Nabi SAW adalah agar kita melakukan zikir-zikir yang dengan itu Allah melindungi kita dari keburukan. Dibaca setelah sholat 5 waktu, ketika pagi, petang, ketika sebelum tidur. Apa itu Bapak Ibu? Ayat kursi, kemudian muawwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat-surat ini dan ayat tadi itu perlindungan bagi hamba dari Allah SWT. Dari sifat-sifat jahatnya. Maka dikatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Syurur, jamak dari syar, banyak. Setiap pribadi orang itu sifat jahatnya banyak. Sadar atau tidak sadar. Silahkan kembali evaluasi dari sejak kecil. Mana saja yang memang betul sifat-sifat tadi. Mesti. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kami. Apakah amal buruk? Amal buruk itu adalah setiap amal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu amal yang buruk. Dan bahkan amal buruk itu kadang wujudnya amal soleh. Wujudnya amal soleh. Yang pernah kita contohkan kemarin. Di majlis-majlis yang lalu. Seseorang sholat. Dari sholat 5 waktu. Tapi dia sholatnya menunggu akhir waktu. Ini amal yang buruk. Oleh karena Allah mencela, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Celaka bagi orang yang salat, bukan yang tidak salat. Celaka bagi orang yang salat. Apa sebabnya? Yaitu mereka itu salat lalai dari salatnya. Kata ulama, lalai dari salat yaitu mengakhirkan pelaksanaannya di akhir waktu. Kita tidak sadar kalau kita ini kadang amal kita amal yang buruk. Dicela oleh Allah. Tapi masih merasa amal saya baik. Kan sholat Ustaz. Iya, bentuknya sholat. Wujudnya sholat. Tapi itu termasuk amal buruk. Jadi jangan hanya menyangka amal buruk itu amal-amal yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya itu. Kadang wujudnya amal soleh. Contohnya lagi. Orang yang suka bersodakoh. Ya, suka membantu orang. Tapi lisannya sering mengungkit. Sering mengungkit karena ingin mendapatkan kemuliaan. Ingin dianggap jasanya. Maka Allah firmankan surah Al-Baqarah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Wujudnya sedekah, tapi dengan sebab sedekah dia menyakiti orang lain. Dia mengungkit sedekahnya. Jadi amal yang buruk. Kira-kira bisa dikiaskan tidak dengan amal yang lain? Bisa. Aduh, Ustaz, kalau begitu amal kita yang mana yang selamat ya? Nah, makanya tadi kan beristighfar, kemudian berlindung. Nah, dari 3 perkara ini, yang pertama apa itu tadi? Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, kemudian wa na'udzu
billah. 3. Maka dalam hidup ini kita hendaknya menghadirkan 3 unsur tadi. Tergantung apa yang sedang kita hadapi. Bila kita berhadapan dengan kebaikan-kebaikan dan ingin melakukannya, sebelum melakukannya maka isti'anah kepada Allah. Minta tolong. Dan Nabi kita SAW mengajar kita cara mudah minta tolong kepada Allah untuk bisa melaksanakan amal-amal yang memberikan manfaat, amal yang baik. Dengan apa itu Bapak Ibu? Dengan baca Bismillah. Umumnya ulama mengatakan ucapan Bismillah di awal amal ini mengandung makna, ya Allah, aku minta tolong kepadamu agar bisa melaksanakan amal ini. 1. Yang kedua, mengharapkan dari Allah berkah. Ya Allah, juga berkahi amalku ini. Ucapan Bismillah. Mari kita lihat apakah Nabi SAW melakukannya. Baik. Ketika beliau ingin tidur, beliau baca apa? Bismikallahumma. Itu maknanya Bismillah. Ketika makan, Bismillah. Masuk WC bahkan, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Masuk masjid, Bismillah. Keluar rumah, Bismillah. Naik kendaraan, Bismillah. Hatta suami istri ketika acara khusus baca Bismillah. Semuanya Bismillah. Ada gambaran jemaah? Minta tolong pada Allah. Kalau berhadapan dengan sesuatu yang buruk kita khawatirkan. Kita mau lewat jalan itu kenal banyak begal. Ketika ingat, berlindunglah pada Allah. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Lewat lahan kosong apa namanya? Toang. Sini bilang toang ya. Takut. Baca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ketika muncul kekhawatiran, berlindung pada Allah. Yang ketiga tinggal apa itu? Berbuat kesalahan. Berbuat kekeliruan. Maka istighfar. Jadi hidup kita itu isinya 3 ini. Pertama apa? Isti'anah. Kedua, isti'adzah. Ketiga, istighfar. Dan ini disyaratkan dalam hadis yang mulia ini. Dalam khutbatul hajat. Dan itulah sebagai wujud memuji Allah SWT. Dengan isti'anah, dengan isti'adzah, dan istighfar. Berikutnya, beliau katakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Apa itu petunjuk? Kesepakatan dari Allah kepada hamba untuk bisa melaksanakan yang menghantarkannya kepada melaksanakan sesuatu yang mengantarkannya kepada ridha Allah. Petunjuk atau kesepakatan dari Allah kepada hamba untuk bisa melaksanakan sesuatu yang mengantarkan kepada ridha Allah. Itu petunjuk. Seorang mau makan. Ingat, makan ini kebutuhan hidup saya. Maka saya baca Bismillah. Nah, berarti dia mendapatkan petunjuk. Kalau lupa bagaimana? Tidak dapat petunjuk. Karena mengikuti hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Lapar. Lalu diingatkan oleh Allah. Ketika ingat istighfar. Lalu petunjuk Nabi SAW mengatakan, bila lupa baca Bismillah di awal, ingat di tengah, baca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, begitu. Ada gambaran jemaah? Ini petunjuk namanya. Ketika kita ingat akan kebaikan yang harus kita lakukan, yang Allah perintahkan, yang Allah suka, itu namanya petunjuk, hidayah.
Maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkan. Tidak ada. Karena Allah lah zat yang menghendaki siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang disesatkan. Dan kita tidak tahu siapa dari kita yang diinginkan petunjuk oleh Allah dan diinginkan kesesatan. Tetapi kata ulama, Allah menyerahkan hal itu semua kepada hamba berupa keinginan dan sikap. Kalau dari hamba tidak ada keinginan, Allah tidak akan beri. Kalau dari hamba tidak ada sikap, Allah tidak akan beri. Sehingga keinginan dan sikap harus selalu ada. Allah firmankan surat Ar-Ra'd, la yughayyirullah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik sampai kaum itu mau melakukan untuk mereka sendiri perubahannya. Allah firmankan juga di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Pasti beruntung orang yang mau melakukan perubahan jiwanya menjadi lebih baik. Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti merugi orang yang membiarkannya, tidak mau usaha, tidak ada keinginan. Di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Pasti beruntung orang yang mau tazakka, punya keinginan mensucikan jiwanya. Lalu apa setelah itu? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian ingat Tuhannya Allah SWT, kemudian diikuti dengan salat usaha. Jadi harus ada pertama apa itu? Keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, sikap atau usaha. Baru Allah beri petunjuk. Kalau yang duduk hanya ingin, itu namanya mimpi. Tapi melakukan perbuatan tidak ada keinginan, itu juga sia-sia. Makanya ada orang duduk di pengajian, sambil nunggu isya. Nunggu isya, lumayan ngadem. Keinginannya tidak ada. Dia dengar nasihat. Merubah dia tidak merubah. Harus terkumpul dua unsur ini. Keinginan dan usaha. Sikap atau usaha. Jika lepas salah satunya, tidak akan dapat. Maka kita harus berusaha agar menjadi orang yang diinginkan oleh Allah dengan petunjuknya. Harus. Kalau tidak, maka berarti kita tidak ingin kebahagiaan untuk diri kita di dunia atau di akhirat. Ma yahdihillahu fala mudhillalah. Mudhillalah dhalla. Bahasa kita sesat. Yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Itu dolal. Maka barang siapa diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan petunjuk, karena orang tersebut terkumpul padanya sifat, sehingga dia berhak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Contoh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau punya keinginan dan bersikap. Majikannya yang merupakan pemiliknya menyiksa sampai nyawa taruhannya, ingin agar dia keluar. Bisa mengeluarkannya? Tidak ada, karena Allah sudah menginginkan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak Allah inginkan petunjuknya, malah murtad. Malah murtad. Contohnya ketika sahabat-sahabat Nabi SAW hijrah ke Habasyah. Mereka hijrah ke Habasyah agar tenang dalam ibadah, tidak diganggu oleh orang Quraisy. Ternyata salah seorang dari mereka murtad masuk Nasrani. Mengikuti kaum yang ada di sana. Karena dia tidak dikehendaki oleh Allah SWT.
Nah, ini harus kita waspadai. Maka disebutkan kelengkapannya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Lalu apakah yang menyebabkan seorang tidak dikehendaki oleh Allah petunjuknya? Yang pertama, adanya takdzib, mendustakan, tidak percaya atau ragu. Yang kedua, berpaling, enggan untuk beramal. Ini Allah sebutkan berulang kali di surat Al-Lail ketika menyebutkan ahli neraka. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Aku peringatkan kalian dari adab api neraka yang nyaranya begitu kuat, tidak masuk ke dalamnya itu orang sengsara. Mereka itulah orang yang mendustakan lagi berpaling. Dua sifatnya. Di surat Iqra, wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Nah, bukan itu. Surat Iqra. Allah sebutkan tentang Abu Jahal dan yang lainnya. Bunyinya saya dilupakan. Kita lihat. Ya, Allah firmankan di ayat yang 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia orang yang mendustakan lagi berpaling? Sama tidak dengan surat Al-Lail tadi? Sama. Oleh karenanya, apabila ada ayat Quran dibacakan, apabila ada hadis sahih yang disampaikan, maka jangan ada pendustaan. Contohnya, paling juga, itu paling juga, jangan. Ini menolak namanya, mendustakan. Atau berpaling. Ya betul sih, tapi kan berpaling, jangan. Itu sebab orang tidak diinginkan petunjuknya oleh Allah. Ini waspada. Karena kalau sudah berpaling begitu dan dustakan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib orang terdekat dengan Nabi SAW. Hatinya sudah membenarkan, tapi berpaling perbuatannya. Allah tidak beri petunjuk. Atau munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jihad ikut jihad, salat jamaah ikut salat jamaah. Ikut. Tapi hatinya mendustakan. Allah tidak beri petunjuk. Maka harus terkumpul keduanya tadi tentang petunjuk, keinginan, dan usaha. Dan jangan sampai terkumpul dua perkara, mendustakan dan berpaling. Itu akan menghalangi dari petunjuk. Nah, inilah perkara penting yang beliau tekankan kepada kita sekalian. Kesimpulannya 3 perkara. Yang pertama, harus selalu muji Allah SWT. Yang kedua, hidup ini harus diisi 3 perkara. Apa itu Bapak Ibu? Isti'adzah, istighfar. Yang ketiga, masalah petunjuk. Bahwa kita harus selalu berusaha agar termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian setelah itu, Nabi SAW menyebutkan kepada kita syarat seseorang termasuk yang diberi petunjuk. Yaitu ikrar 2 kalimat syahadat. Nah, karena waktu hampir habis, jadi ini juga permasalahan penting berikutnya. Insya kita ambil faedahnya di majlis akan datang dan mengizinkan. Barangkali ada yang disampaikan, silakan, ada berapa saat barangkali. Tidak ada? Baik, demikian. Jazakumullahu wa barakallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa da'wana alhamdulillah alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.